Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Tubuh Zhang Sun Yu gemetar, tatapan Phoenix benar-benar menyebabkan jiwanya merasakan sakit yang tajam, seolah-olah sedang terbakar. Tidak hanya itu, dia merasa seolah-olah kulitnya telah melepuh, dia terkejut dan dengan cepat mengalihkan pandangannya, tidak berani menatap mata Phoenix. Wajah Tang Qing juga sangat suram sehingga air akan menetes keluar, dia dengan gila-gilaan menyerang Luan Junhao, ingin keluar secepat mungkin. Namun, meskipun Luan Junhao sedikit pemalu, kekuatannya memang tirani, wajahnya pucat, dan dia memegangnya erat-erat. Suan Ni ini, Suan Ni nyala api ini. Semua alkemis di lautan pembentukan jiwa ketakutan, mereka semua ahli dalam api, sehingga mereka secara alami bisa merasakan kekuatan benih api. Yu Shengfeng juga tercengang, dia berkata dengan linglung, apakah ini api ilahi Phoenix yang sebenarnya? Ning Kewei, yang berada jauh, juga terkejut, bayangan lautan api berkedip-kedip di matanya. Mulut Ning Keyun juga terbuka lebar, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan, dia berkata dengan heran, surga, apa yang baru saja saya lihat. Seekor Phoenix telah turun ke kota Red Moon. Ning Kewei menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin? Phoenix adalah pemimpin dari semua burung, mereka telah lama menghilang dari dunia, tuan muda dari keluarga panjang ini pasti memiliki darah Phoenix surgawi, itulah sebabnya dia bisa menciptakan bayangan sejati, namun, wajah Wukong Dong menjadi gelap, dan dia berkata dengan serius, ini adalah api ilahi tingkat 10 yang nyata. Api ilahi kelas 10K saya. Saya pernah mendengar bahwa ada tubuh yang sangat kuat dengan garis keturunan Phoenix surgawi yang disebut tubuh Phoenix Nirvana surgawi, itu tubuh abadi. Ning Qiyun berkata dengan heran. Ning Kewei berkata, tubuh abadi berlebihan, siapa yang bisa abadi sejak zaman kuno? Bahkan Phoenix surgawi kuno yang sebenarnya telah terkubur dalam berlalunya waktu, namun, tubuh Phoenix Nirvana surgawi yang dikombinasikan dengan api ilahi tingkat 10 ini dapat langsung mencapai Nirvana dan menjadi orang suci setelah 9 transformasi. Ning Qiyun menelan dan bergumam, keluarga panjang telah menghasilkan kejeniusan yang luar biasa, jika dia menjadi 90% orang suci, kekuatan keluarga panjang mungkin akan berada di atas 6 sekte lainnya. Ning Kewei berkata, kekuatan keluarga panjang selalu menjadi misteri, untungnya, mereka tidak mengganggu urusan benua, bahkan dengan api ilahi, sangat sulit untuk mencapai 9 transformasi nirvana, saya tidak berpikir Han Junting dari kuil Shen Xiao Anda lebih lemah dari wanita ini. Ayah memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang Junting, kata Ning Qiyun sambil tersenyum, dia tidak pelit sama sekali, pendapatnya tentang Junting bahkan lebih tinggi daripada saudara perempuan saya. Mata Ning Kewei menyipit dan dia berkata dengan serius, Han Junting memberiku perasaan bahwa dia tidak sesederhana kelihatannya, dia pasti akan melampaui adikmu di masa depan, awalnya saya berpikir bahwa dia adalah jenius langka dari generasi muda, tetapi sekarang tampaknya selalu ada gunung yang lebih tinggi, dan generasi baru tidak ada habisnya, itu benar-benar membuatku menghela nafas. Ayah, kata Ning Qiyun, apakah Anda berbicara tentang Li Yun Xiao ini? Petik 2. Ning Kewei mengangguk, pria ini sudah sangat mengerikan, bahkan jika Gu Fei yang bereinkarnasi, dia tidak akan bisa menampilkan niat pedang dari pedang itu barusan di usianya. Ayah, maksudmu pencapaian masa depan Li Yun Xiao akan lebih besar dari Gu Fei yang? Ning Qiyun bertanya dengan kaget. Ning Kewei berkata dengan sungguh-sungguh, saya khawatir itu belum semuanya, jika itu hanya niat pedang yang terhubung ke surga, ayahnya tidak akan terlalu mementingkannya, kuncinya adalah jantung seni bela dirinya, yang terlalu menakutkan. Di mana Dao berada, aku akan pergi bahkan jika ada jutaan orang. Wajah Ning Qiyun juga menjadi serius, dia berkata dengan dingin, jika orang ini sangat menakutkan, mengapa saya tidak bergerak dan mengakhirinya di sini? Ning Kewei menatapnya dan menghela nafas, Qiyun, niat membunuh di tubuhmu terlalu kuat, meskipun kultivasinya tidak di bawah Kei Wei dan Churan, dia tidak akan pernah menjadi kandidat untuk posisi tuan kota, saya pernah mendengar bahwa Churan memuji anak ini sebagai orang nomor 1 di antara generasi muda, jelas bahwa penglihatannya jauh lebih akurat daripada orang lain, dan beginilah cara Churan memperlakukan anak ini.
Li Yunxiao memiliki hubungan yang sangat baik dengan saudara laki-laki Curan dan saudara perempuan Curan, kata Ning Qiyun setelah hening beberapa saat, dia sangat dekat dengan mereka. Ning Kewei berkata, itu benar, langit itu kuat, dan seorang pria harus berjuang untuk perbaikan diri, meskipun yang kuat-kuat, mereka masih berada di dalam Dao yang agung dan tidak akan pernah bisa melawan surga dan mengubah nasib mereka, hanya dengan menjadi serendah air, seseorang dapat menyerap lautan sungai dan mencapai kebesaran. Ning Qiyun berkata, saya mengerti, ayah ingin merekrut anak ini, namun, saya tahu bahwa dia bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Ning Kewei tersenyum dan bertanya, apa maksudmu dengan memberi penghormatan? Seorang ahli sejati memandang kebiasaan dunia sekuler sebagai kotoran, lautnya luas, dan langit tinggi, dan burung-burung bisa terbang dengan bebas, mereka tidak bisa ditahan. Ning Qiyun berkata, kalau begitu ide ayah adalah Huan-Huan. Ning Kewei berkata, dia bersedia menempatkan dirinya dalam bahaya untuk Ruobing, ini menunjukkan bahwa dia menghargai hubungan, selama Ruobing menikahinya, itu sudah cukup, di masa depan, dengan saudara perempuanmu sebagai penguasa kota, kamu sebagai bantuan asing, dan bantuan Li Yunxiao yang kuat, kota Bulan Merah pasti akan dapat memulihkan kemakmurannya. Ning Qiyun berkata, aku mengerti maksudmu, ayah, jika Yunxiao dalam bahaya nanti, kita akan menyelamatkannya, yang setara dengan membantunya, namun, kita harus menyinggung keluarga Tang dan bahkan penguasa bela diri yang bergelar, apakah itu benar-benar sepadan? Mata Ning Kewei dingin saat dia berkata, ayah akan melakukan hal-hal yang menyinggung orang sebelum aku mati, aku harus menciptakan masa depan untuk kota Bulan Merah. Tubuh Ning Qiyun bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, siapa orang yang mendambakan kota Bulan Merah yang disebutkan ayah? Ning Kewei menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, masih terlalu dini untuk membicarakannya sekarang, pernikahan Yunxiao mungkin merupakan batu ujian terbaik, pria itu telah bekerja sangat keras untuk mengendalikan kota Hongyue, dan dia tidak akan pernah melihat kota itu jatuh. Di alun-alun, itu adalah dunia es dan salju, dan matahari yang terik seperti api. Sudut mulut Fei Ni melengkung menjadi senyum dingin, dia menggenggam kedua tangannya dan dalam sekejap, dia menghilang ke lautan api. Kupu-kupu api 8 harta karun. Suara lembut terdengar, dan Fei Ni tiba-tiba muncul di depan Zhang Xunyu, membanting tangannya. Ekspresi Zhang Xunyu berubah, dan dia mengangkat telapak tangannya untuk menghadapi serangan itu. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan berubah menjadi badai mengerikan yang menyebar ke segala arah. Sudut mulut Fei Ni meringkuk menjadi senyuman, memperlihatkan ekspresi mengejek. Murid Zhang Xunyu berkontraksi saat dia menyadari ada yang tidak beres, 8 kupu-kupu berapi-api muncul entah dari mana dan mendarat di lengan dan bahunya. Fei Ni memiringkan kepalanya, mengedipkan matanya dan tertawa, apakah kupu-kupu ini cantik? Mereka eksplosif. Zhang Xunyu bergidik, dan butiran besar keringat dingin mengalir di wajahnya, dia berkata, Tuan Muda Fei Ni, Istana Kegelapan dan keluarga panjang selalu berselisih. Ayah, kamu mulai berbicara omong kosong, mengapa kamu tidak mencoba membangun hubungan denganku sekarang? Fei Ni meludahan sepatah kata pun dengan kesal, meledak. Bang 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 bang. 8 kupu-kupu meledak satu persatu, dan Kaisar Qi yang melindungi Zhang Xunyu menyembur keluar, dia berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri. Seluruh dunia es dan salju runtuh di bawah ledakan. Terkikik, jangan pergi. Tawa renyah Fei Ni bergema di langit saat dia berubah menjadi api dan mengejar mereka. Dengan kilatan niat membunuh di matanya, Yunxiao berteleportasi di depan Tang Xin dan menusukkan telapak tangannya ke arahnya. Meskipun dia tidak memiliki dendam dengan ahli tingkat raja, dan mereka berdua bahkan minum dan mengobrol dengan gembira, dia tidak punya pilihan lain pada waktu dan tempat ini. Beraninya kamu. Tang Qing mengguncang Luan Junhao dengan satu gerakan dan meraung dengan marah, cahaya merah darah melintas di tubuhnya, dia sebenarnya telah menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya secara ekstrim, dalam sekejap, dia merobek ruang, dan jarak 1000 kaki berkurang menjadi beberapa inci. Pergi ke neraka, Tang Qing meraung saat dia mengepalkan jari-jarinya menjadi cakar dan memukul Yunxiao, 5 bayangan hijau itu seperti bilah jari panjang, langsung membelah ruang. Cici, tubuh Yunxiao dipotong menjadi beberapa bagian, berubah menjadi kilat dan menghilang. Namun, Thunderbolt di depan langsung mengembun kembali ke bentuk aslinya dan mengenai Tang Xin.
Ledakan, embusan angin dari telapak tangannya menghantam Tang Xin, tetapi dihentikan oleh cahaya keemasan di depan Tang Xin dan tidak bisa maju lebih jauh. Murid Yun Xiao menyempit saat dia berteriak, "Tidak baik." Kekuatan besar melintasi ruang angkasa dan langsung mengguncangnya. Sebelum dia bisa menenangkan dirinya, dia berteriak, "Fei Ni, ayo pergi." Dia berteleportasi dan muncul di sebelah Jiang Ruobing, dia meraihnya dan melarikan diri ke langit. Dewa air juga cemas dan berteriak, "Cepat. Kamu bahkan tidak bisa mematahkan formasi kecil, kamu terlalu tidak berguna, cepat, cepat, cepat." Dia terus menghentakkan kakinya, dan matanya berwarna emas, dia melihat kekuatan besar yang mengalir keluar dari Tang Xin, seolah-olah dia telah melihat sesuatu, dan dia cemas. Ledakan, langit menyala dan semua awan tiba-tiba pecah, menghilang ke dalam kehampaan, seluruh formasi dihancurkan dan matahari bersinar. Ekspresi semua orang berubah drastis, mereka dikejutkan oleh kekuatan binatang raksasa laut dalam, formasi besar semacam ini, yang merupakan salah satu dari sedikit di dunia, juga bisa dipatahkan dalam waktu sesingkat itu, mereka tidak bisa tidak merasakan ketakutan yang kuat terhadap dewa air. Matahari menyinari Yun Xiao, tetapi dia tidak bisa merasakan kehangatan sedikit pun, dia berhenti di udara dengan senyum pahit di wajahnya. Murid Yu Sheng Feng tiba-tiba menyusut saat cahaya tajam melintas. Ekspresi Ning Kewei juga menjadi gelap, matanya menembakkan bintang-bintang dingin, dan gelombang kekuatan esensi beriak dari tubuhnya. Dewa air itu berada 10.000 meter di atas tanah, dia menghentakkan kakinya dengan cemas dan berteriak, "Cepat naik." "Tunggu apa lagi?" Yun Xiao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan getir, "Kamu sudah terlambat, dia sudah ada di sini, ambil Ruobing dan pergi dengan cepat." Dia menepuk pinggang Jiang Ruobing dengan tangan kanannya, dan Jiang Ruobing berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah peri air. Terkejut, Jiang Ruobing mencoba melepaskan diri dari cahaya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, melihat Yun Xiao semakin jauh darinya, dia berteriak dengan cemas, "Aku tidak akan pergi." "Li Yun Xiao, ikutlah denganku, atau aku tidak akan pergi." Fei Ni juga terkejut, dia berhenti mengejar Zhang Sun Yu dan menarik kembali lautan api, lalu berbalik untuk melihat ke belakang Yun Xiao dengan ngeri. Seberkas cahaya seperti kaca muncul entah dari mana dan berubah menjadi 100 warna berbeda yang berkedip-kedip dan berubah terus-menerus. Seluruh alun-alun sunyi, tidak ada suara sama sekali, mata semua orang dipenuhi dengan kengerian dan mereka menahan napas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan darah di tubuhnya melonjak saat dia menatap sosok kaca itu. "Karena aku di sini, tidak ada yang boleh pergi." Sosok dalam cahaya kaca berkedip dan perlahan berkumpul menjadi tubuh sejati, yang menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Kekuatan agung menyebar dari cahaya, dan matahari, bulan, dan bintang berhenti bergerak, seluruh dunia langsung membeku. "Tidak, aku tidak bisa begadang lagi, saya bahkan tidak bisa membuka mata lagi, dan otak saya kacau, aku harus menyingkirkan penundaanku mulai besok dan seterusnya." Dalam radius 10.000 kaki di mana cahaya kaca muncul, seolah-olah semua ruang dan waktu telah membeku, tubuh Jiang Ruobing juga membeku di udara, wajahnya penuh kengerian. Yun Xiao menarik napas dalam-dalam, di bawah kekuatan besar ini, hatinya menjadi sangat tenang, saat dia menarik napas dalam-dalam, dia merasakan ki spiritual yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari segala arah, dia menelan semuanya ke dalam paru-parunya dan mengubahnya menjadi potongan-potongan kecil kekuatan yang menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Tulang-tulang di seluruh tubuhnya mengeluarkan suara, "Papa," yang lembut, seolah-olah sedang diregangkan, seperti ulat sutera yang keluar dari kepompongnya. Sosok dalam cahaya kaca berangsur-angsur mengeras dan berubah menjadi seorang pemuda cantik dengan jubah brokat guangling. Mata semua orang membelalak karena terkejut. Sangat sedikit orang yang pernah melihat penampilan asli master tingkat raja, mereka tidak menyangka dia berpakaian begitu muda. Rambut hitam panjangnya menari tertiup angin, dan matanya seperti giok yang berharga, hangat dan jernih, diliputi dengan kebingungan batu mulia, mereka seperti glasir berwarna yang berputar di sekitar tubuhnya, begitu dia muncul, seluruh dunia memilikinya sebagai protagonis, dan tidak ada orang lain. Matanya yang berair sedikit berubah saat dia merentangkan jari-jarinya dan meraih Yun Xiao sambil bergumam, "Sangkar dunia."
Sidik jari di tangannya berubah menjadi emas dan menyebar di depan telapak tangannya, dengan kelima jarinya sebagai pusatnya, langit bulat dan bumi bulat muncul, dan seluruh dunia berubah. Murid Yun Xiao menyempit, dia melihat bintang-bintang bergeser, dan dia sendirian di dunia, tidak ada seorang pun di dunia, hanya 5 pilar yang menopang langit, yang berubah menjadi 5 gunung dan jatuh dari langit. Ledakan, boom, 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 ledakan. 5 suara yang mengguncang bumi terdengar saat sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Di dunia yang kosong ini, mereka berubah menjadi 5 puncak yang mencapai awan. Qi yang luas dan melonjak menyebar dari 5 puncak, fluktuasi kekuatan berlapis, menutupi seluruh alam semesta. Tidak hanya Yun Xiao, tetapi semua orang di kota bulan merah terkejut menemukan bahwa di bawah gerakan Teng Guang, mereka telah diteleportasi, dan tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Hanya 5 pilar yang tersisa berdiri, seperti pilar yang menopang dunia. Ning Qiyun berkata dengan ngeri, "Ayah, hehe, tidak ada seorang pun di sekitarnya." Saat dia memanggil, ruang di sebelah kirinya bergerak sedikit, dan sosok Ning Kuei muncul. Dia menatap 5 puncak pilar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Teng Guang berdiri di atas pilar dengan tangan di belakang punggungnya, tiba-tiba, matanya menyipit dan ekspresinya menjadi tegas. Tang Xin sedang duduk bersila tidak jauh darinya, lampu hijau menyembur keluar dari tubuhnya saat dia menyembuhkan luka-lukanya. Tiba-tiba, sinar cahaya keemasan turun dari langit, langsung membelah awan gunung pilar 5 jari dan memotongnya. Teng Guang mengangkat kepalanya, wajahnya tanpa ekspresi, dan mengangkat tangan kanannya di depannya. Ledakan, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah, dan pedang lebar besar menekan pelindung pergelangan tangannya, tidak dapat memindahkannya sedikit pun. Tubuh Dewa Air bersinar dengan cahaya keemasan dan lingkaran kemegahan emas muncul di matanya, pergi ke neraka. Dia memegang pedang lebar dengan kedua tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi, jimat pedang terbang satu demi satu, berubah menjadi hujan pedang dan menebas. Niat pedang 8 kesusahan melonjak, hidup adalah lautan kepahitan, berbalik dan Anda akan diselamatkan. Kekuatan ini sangat kuat. Mata Teng Guang menyipit dan mengungkapkan ekspresi terkejut, dia mengangkat tangannya untuk memblokir lagi. Dengan ledakan, pedang lebar menghancurkan pertahanan di pelindung pergelangan tangannya dan langsung mengenai badan senjata, dengan suara, "Kak!" pelindung pergelangan tangan terbelah. Wajah Teng Guang menjadi gelap dan dia menggelengkan lengannya, tiba-tiba, seberkas cahaya muncul dan langsung mengirim Dewa Air terbang. Dewa Air berteriak kaget dan seluruh tubuhnya bergetar ke awan, menghilang dalam sekejap. Teng Guang mendengus dingin dan membuka kelima jarinya, meraih ke arah langit. Tiba-tiba, embusan angin dan awan melonjak, dan seluruh ruang membeku, itu ditarik ke bawah oleh genggamannya. Dewa Air berteriak lagi saat dia ditarik ke bawah oleh kekuatan besar, dia jatuh ke puncak gunung dengan ledakan keras, menyebabkan debu naik. Adik perempuan, suara marah dari pembudidaya kimia datang dari langit, tiba-tiba, ekor tajam menabrak di depan Teng Guang. Tatapan Teng Guang terfokus, dan kekuatan tak terlihat langsung meledak. Ledakan, seluruh tubuh pembudidaya kimia meledak keluar dari kehampaan. Dia memuntahkan seteguk darah ke langit dan jatuh bersama dengan Dewa Air, dia dalam keadaan menyesal. Dan kamu, karena kamu adalah tunangan muridku, ikutlah denganku. Ekspresi Teng Guang acuh tak acuh, dia mengulurkan tangannya dan meraih lagi, ruang itu berputar, dan Jiang Ruobing terlempar dengan kejam, mendarat di tanah. Siapa tunangan muridmu? Apakah saya setuju dengan itu? Itu semua angan-anganmu sendiri. Jiang Ruobing dipenuhi dengan kebencian, dia menatap Teng Guang dengan mata merah, seolah-olah dia dipenuhi dengan amarah yang tak ada habisnya. Teng Guang mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, apakah aku salah? Karena kamu tidak mau, aku akan membuat keputusan untuk membatalkan pernikahan ini. Oh, benarkah? Jiang Ruobing tertegun sejenak dan tampak sedikit linglung, seolah-olah dia tidak percaya bahwa masalah yang telah menyebabkan begitu banyak rasa sakit untuk waktu yang lama diselesaikan begitu saja. Teng Guang mendengus dingin dan berkata, apakah kata-kataku pernah salah? Dengan bakat muridku, masa depannya tidak akan terbatas jika dia mendapatkan warisan Dao Araiku. Ini adalah keberuntungan Anda untuk bersedia menikah dengan Anda, karena kamu tidak menghargai dirimu sendiri, maka keberuntungan ini secara alami hilang.
Jiang Ruobing masih merasa seperti linglung, dia berkata dengan canggung, kalau begitu, bisakah keluarga Tang mendengarkan kata-katamu? Bagaimana menurutmu? Teng Guang agak tidak bisa berkata-kata. Jiang Ruobing akhirnya kembali sadar, pihak lain adalah penguasa bela diri bergelar dan Tuan Tang Xin, bahkan keluarga Tang tidak akan berani tidak mematuhi kata-katanya. Dia sangat gembira dan berkata, terima kasih, karena mereka tidak menangkapku untuk menikah. Seharusnya baik-baik saja, kan? Tolong biarkan kami dan Yun Xiao pergi, tuanku. Melepaskan. Li Yun Xiao melukai muridku, kata Teng Guang dingin, bahkan jika aku ingin melepaskannya, aku harus mematahkan anggota tubuhnya dan memukulinya sampai dia berada di seluruh tanah. Jejak kemarahan melintas di wajahnya, dan dia berkata dengan dingin, muridku tidak berguna, jadi aku hanya bisa melakukannya sendiri sebagai seorang master. Li Yun Xiao terpaksa melakukannya, kata Jiang Ruobing dengan cemas, di mana dia sekarang? Kemana kamu membawanya? Dipaksa. Teng Guang mencibir, tes. Jangan khawatir, dia saat ini berada di kaki 5 puncak pilarku, menikmati relaksasi otot dan tulangnya. Pembohong. Dewa Air berkata dengan marah, itu tidak mengendurkan otot dan tulangnya, itu jelas menggunakan kekuatan 5 gunung untuk menekannya, saya melihatnya berjuang keras dan sangat kesakitan. Hahaha, Teng Guang tertawa dan berkata, jika saya bisa menahannya, itu akan menjadi pijatan otot dan tulang yang nyaman, jika kamu tidak bisa, maka kamu hanya bisa dihancurkan berkeping-keping. Kamu binatang, mesum, pembunuh. Dewa Air berjuang dalam kemarahan dan mengangkat pedangnya untuk menyerang. Ledakan, Teng Guang dengan lembut melambaikan tangannya dan mengirimnya terbang lagi, dia berkata dengan nada aneh, kekuatan yang membara dan menusuk semacam ini, kamu pasti dari keluarga Bo, penguasa 4 lautan. Sekarang setelah kamu tahu, biarkan Li Yun Xiao pergi. Dia temanku, atau ayahku dan aku tidak akan pernah melepaskanmu. Dewa Air mengancam dengan marah, dengan karakternya, dia tidak ingin menggunakan nama orang tuanya untuk menekan orang, tetapi demi Yun Xiao, dia tidak peduli. Hehe, kamu memang dari garis keturunan keluarga Bo, aku menantikanmu dan ayahmu tidak membiarkanku pergi, aku akan menunggumu kapan saja, Teng Guang berkata dengan acuh tak acuh. Kamu baik-baik saja, kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak sopan, wajah Dewa Air menjadi dingin dan dia berkata dengan marah, cahaya keemasan berkedip-kedip di sekitar tubuhnya saat dia mulai berbicara dalam bahasa naga yang aneh. Di atas gunung pilar 5 jari, di ujung awan, lebih dari 10 bayangan hitam besar muncul dalam sekejap, mereka mulai gemetar dan memuntahkan cahaya hitam yang terbang ke langit. Ledakan, boom, 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 ledakan. Sinar cahaya hitam melesat ke awan gunung pilar 5 jari, menyebabkan sinar cahaya formasi muncul, 5 puncak gunung bergetar pada saat yang sama. Ekspresi Teng Guang berubah, meskipun sangkar dunianya tak tertembus, itu masih lebih rendah dari formasi pembunuh jiwa Yin yang mendalam Taiwu dari kota bulan merah, dia takut itu tidak akan mampu menahan serangan terus-menerus dari cahaya hitam ini. Saat pegunungan di sekitarnya bergetar, kekuatan besar tiba-tiba datang dari tengah 5 puncak pada saat yang bersamaan, suara gemuruh itu seperti melonjak keluar dari urat bumi yang tak berujung, hendak menarik gunung itu ke atas. Mata Teng Guang sedikit terfokus saat dia melihat ke arah lembah, ekspresi curiga melintas di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dia hanya kaisar bela diri bintang 8, dari mana dia mendapatkan kekuatan yang begitu kuat. Petik 2. Dia mengerutkan alisnya dan berpikir sejenak, kemudian, dia mengangkat tangannya dan menyalin jimat di udara, sinar cahaya keemasan terbang dan langsung menuliskan 6 karakter besar, Mo, Ma, Ni, Ba, Mi, dan Mo. Keenam karakter itu bersinar dengan cahaya keemasan dan mengatur diri mereka dengan rapi, berubah menjadi jimat emas yang melayang di langit. Teng Guang membentuk segel dengan satu tangan dan menunjuk ke udara, cahaya jari mengenai jimat itu. Jimat itu langsung terbelah menjadi 2, berubah menjadi Yin dan Yang, jimat Yin melayang ke langit, sementara jimat yang tiba-tiba jatuh dan berguncang ke lembah. Ledakan. Langit dan tanah bergetar, dan seluruh pegunungan di sekitarnya bergetar sejenak sebelum stabil, kekuatan untuk menarik gunung dan menerobos bumi segera menghilang. Sebuah penghalang juga muncul di langit, di bawah pemboman cahaya hitam yang memecah alam, cahaya ilahi 5 warna dihasilkan, 6 kata, Bas, Ma, Ni, Pa, Mi,
dan terus berkedip di langit, membuat kekuatan seluruh kandang lebih kokoh. Sekarang kalian semua patuh. Teng Guang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, ekspresi santai di wajahnya. Ayo, ayo, Dewa Air menghentakkan kakinya dengan cemas dan memarahi, apa gunanya memiliki sampah sepertimu? Anda bahkan tidak bisa membuka beberapa gunung. Jika kamu tidak memberikan segalanya, aku tidak akan bermain denganmu lagi. Tidak diketahui apakah binatang raksasa laut dalam memahaminya atau apakah mereka dipengaruhi oleh emosinya, tetapi suara gemetar, lulu terus berdatangan, dan ledakan menjadi lebih keras. Ledakan, boom, 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 ledakan. Alis Teng Guang berkerut saat dia melihat simbol yin yang berkedip di langit, tidak tahu berapa lama itu bisa bertahan. Saat dia ragu-ragu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dia melihat ke dasar lembah yang tak berujung di dalam 5 gunung dengan ngeri. Suara dingin datang dari bawah, langsung ke awan. Jujur adikmu. Ledakan. Di dasar lembah, 6 kata, mo, ma, ni, ba, mi, dan mo, melintas dan kemudian tiba-tiba menghilang, jimat yang dikirim terbang, terbakar di udara dan berubah menjadi abu. Segera setelah itu, seluruh cahaya formasi muncul dan berubah menjadi rune padat dan rumit yang tak terhitung jumlahnya, kemudian, mereka hancur satu demi satu dengan keras. Ledakan. Bang, 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 ledakan. Saat lampu formasi yang tak terhitung jumlahnya hancur, cahaya keemasan melesat ke langit dan ke 9 surga. Pedang seperti pelangi Qi. Wajah Teng Guang mengungkapkan keterkejutan. Cahaya keemasan menyebarkan bayangan pedang yang memenuhi langit, menyapu langit, jimat yin 6 kata di langit juga pecah dengan suara, Ci. Bum bum bum. Saat cahaya hitam turun, akhirnya menghancurkan awan dan menuju puncak gunung 5 jari, menyerang Teng Guang. Bayangan pedang yang memenuhi langit ditarik kembali dan berubah menjadi sosok manusia, dia membentuk segel tangan dan membentuk dunia guntur, kemudian, dia membanting tangannya dengan keras. Cahaya dan bayangan berputar-putar di sekitar salah satu puncak, dan beberapa kekuatan yang sangat mendominasi saling mengejar dan menyerang satu per satu. Ekspresi Teng Guang setenang air saat dia membalik tangannya dan menamparkan. Ledakan. Kekuatan untuk menghancurkan dunia tiba-tiba hancur dan menghilang di bawah telapak tangannya. Kemudian, dia menggunakan teknik telapak tangannya dan menghancurkan cahaya hitam dengan setiap serangan, dia berdiri di tempat dan tidak bergerak sama sekali, jubah Guanglingnya berkibar di bawah kekuatan yang dahsyat. Ledakan, kilatan petir jatuh, dia mengangkat tangannya dan menamparnya, menghancurkannya menjadi ribuan thunderbolt yang tersebar ke segala arah. Mereka meninggalkan jejak di ruang gunung 5 jari dan menghancurkannya satu per satu. Di tengah thunderbolt, sesosok melintas dan berubah menjadi Yun Xiao, yang memiliki 3 kepala dan 6 lengan dan seluruhnya berwarna emas. Dia menyatukan tangannya di depannya dan berteriak keras, gelombang kekuatan naga melonjak keluar, beriak di depan Teng Guang dan tersebar ke segala arah. 4 puncak lainnya bergetar hebat di bawah gelombang suara, dan batu pecah yang tak terhitung jumlahnya terbang. Ini saya. Hati Teng Guang bergetar, meskipun kekuatan gelombang suara ini tidak bisa menyakitinya, itu memancarkan keagungan tertinggi yang tidak bisa tersinggung. Bahkan keadaan pikirannya beriak di bawah kekuatan sejati dari bahasa naga. Setelah raungan Yun Xiao, ketiga bentuk Dharma melotot pada saat yang sama, mengangkat keempat lengan mereka, dan mengepalkan tangan mereka. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di tinjunya, dia membuka tangannya dan meraih palu dengan tangan kanannya, karakter kuno Golden Maha muncul, tangan kirinya membentuk gerakan mantra dan jimat petir berkedip. Teng Guang mengangkat kepalanya karena terkejut dan menatap langit. Bayangan hitam besar muncul di belakang Yun Xiao dan perlahan berdiri, menopang langit. Bayangan hitam itu juga memiliki 3 kepala dan 6 lengan, ketika bentuk Dharma terbuka, semua jenis senjata jatuh dari langit dan terbang ke 6 lengan. Meskipun itu hanya pantom, itu memancarkan aura yang sangat menakutkan. Semua ahli yang melihat pertempuran itu terkejut, mereka melihat roh raksasa dengan kekuatan supernatural yang berdiri di awan dan terkejut. Ini saya. Seluruh tubuh Yu Shengfeng bergetar, dan dia langsung tercengang. Senjata Iblis 6 Jalan Xuan Ni, itu senjata Iblis 6 Jalan Xuan Ni. Jantungnya bergetar hebat, dan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin?
Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia menyulap 6 jalur senjata Mo? Tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pikirannya, dan matanya terbakar dengan cahaya berapi-api saat dia menjilat bibirnya yang kering. Tuan, apakah seni ilahi ini sangat kuat? Bo Yuqing tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Yu Sheng Feng memberikan suara "N" dan berkata, jangan bicara tentang kemampuan ilahi, keenam hantu senjata itu adalah eksistensi yang melampaui senjata suci, mereka dikenal sebagai senjata suci surgawi. Keberadaan yang melampaui artefak suci. Artefak orang suci surgawi. Bo Yuqing melompat ketakutan dan berkata dengan ngeri, apa itu alat orang suci surgawi? Dan mengapa Yun Xiao memiliki artefak Sein surgawi? Dan 6 sekaligus. Yu Sheng Feng menatapnya dan berkata, sulit untuk mengatakannya, dia tidak memiliki 6 potong artefak Sein surgawi, dia hanya bisa meminjam jejak kekuatan dari artefak orang suci surgawi, artinya, 6 bayangan. Bo Yuqing terkejut tidak bisa berkata-kata, menatap ke kejauhan, ini juga pertama kalinya dia mendengar rahasia seperti itu, dan pertama kalinya dia tahu bahwa ada keberadaan yang bahkan lebih kuat dari senjata suci. Ekspresi Yu Sheng Feng menjadi sangat fanatik, tinjunya mengepal begitu erat sehingga suara retak bisa terdengar, dia dengan enggan meraung, dia pasti telah menggabungkan sebagian dari kesadaran Raja Iblis ke dalam otaknya, itulah sebabnya dia bisa meminjam kekuatan artefak suci surgawi. Aku pewaris para pelayan iblis, mengapa hal baik seperti itu tidak terjadi padaku? Teng Guang menatap kosong ke arah Yun Xiao di depannya dan roh iblis sejati raksasa di belakangnya, lalu berkata dengan kesadaran yang tiba-tiba, pantas saja muridku bukan tandinganmu, kamu memang jauh lebih lemah. Darinya, guntur dan kilat melonjak di atas tubuh emas Yun Xiao saat dia berkata dengan dingin, Teng Guang, jika kamu berhenti sekarang, kita tidak berutang satu sama lain, kalau tidak, aku khawatir namamu akan terkubur di sini. Haha, nada yang besar. Jika Anda memiliki kemampuan untuk merusak reputasi saya sangat menantikannya. Teng Guang mencibir. Wajah Yun Xiao menjadi suram di bawah kilat yang berkedip tak berujung, tetapi matanya yang dingin seterang bintang dan setenang biasanya. Aku tahu aku tidak bisa membujukmu, kemudian, terimalah amarahku. Secerca tekad berkedip di mata Yun Xiao saat dia tiba-tiba mengangkat tangannya, petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di palu, dan lautan guntur yang tak terbatas meledak. Seluruh langit dan bumi diselimuti dunia guntur, ruang gunung 5 jari benar-benar hancur, dan semua orang kota bulan merah terungkap. Semua orang menoleh dengan kaget, mereka melihat bahwa beberapa logam di tubuh mereka tanpa sadar menjadi magnet di bawah lautan petir azure, menyebabkan mereka berkedip dengan pancaran listrik yang halus. Wajah Chen Feng dan Liang Yuyi dipenuhi dengan keterkejutan, mereka secara alami mengenali langkah ini, itu adalah abijna dari harimau petir dan macan tutul api. Pada saat ini, ketika Yun Xiao menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak kalah sama sekali. Karakter kuno maha yang besar melintas dan berguling di langit, berisi aturan guntur yang tak terbatas, itu terus berkembang dan berubah, di bawah karakter kuno, secara bertahap berbentuk naga, yang sangat hidup. Idola Dharma Iblis sejati juga merentangkan 6 lengannya, dan cincin bintang iblis muncul, itu beriak, dan 6 hantu prajurit iblis memasukinya. Pada saat yang sama, keenam lengannya terus membentuk segel tangan, 6 hantu senjata iblis melayang di cincin bintang, dan cahaya iblis melonjak. Fenomena besar seperti itu mengejutkan semua pembudidaya di kota, dan bahkan Chen Feng dan para ahli lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melarikan diri ke kejauhan. Semua orang tahu bahwa serangan berikutnya pasti akan menghancurkan bumi, dan itu bahkan akan cukup untuk menghancurkan seluruh kota bulan merah. Tang Qing juga terkejut, situasinya benar-benar di luar kendali, sebagai penguasa kota bulan merah, dia hanya bisa mengikuti arus saat ini. Dia mengertakkan gigi dan mundur 1000 kaki, menatap langit dengan ekspresi gelap. Pada saat ini, sebagian besar fenomena di Gunung 5 Jari telah runtuh, hanya menyisakan puncak tempat cahaya dari singgasana berdiri, itu masih naik ke awan dan bergabung dengan tubuh fisik kota bulan merah. Ning Qiyun berkata, sungguh teknik guntur dan teknik iblis yang kuat, saya khawatir dia memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Kaisar Bela Diri Bintang 9 Puncak, bahkan saya tidak bisa mengatakan bahwa saya bisa melarikan diri tanpa cedera. Ekspresi Ning Kewei serius saat dia berkata,
6 hantu senjata tingkat mendalam di tangan roh raksasa iblis sejati sangat aneh, dan mereka memberi saya perasaan takut. Itu hanya bayangan, tapi sudah sangat kuat. Benda apa itu? Saya tidak memperhatikan 6 senjata itu, kata Ning Qiyun dengan heran. Ayah, lihat karakter kuno Maha. Li Yunxiao tampaknya telah sepenuhnya menguasai aturan karakter ini, luar biasa. Ning Kuwei berkata, Li Yunxiao sangat kuat, pria ini terlalu menantang surga. Sangat disayangkan bahwa lawannya adalah tahta Teng Guang. Jika tidak, jika itu Tang Qing, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Ning Qiyun berkata, Ayah, apakah kamu akan bergerak? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Ning Kuwei tidak menjawab, tetapi menyipitkan mata ke kejauhan dan bertanya dengan curiga. Li Yunxiao juga harus memahami kesenjangan di antara mereka berdua, dari mana dia mendapatkan keberanian untuk melawan master tingkat raja secara langsung. Petik 2. Mungkin dia tahu bahwa dia akan kalah, jadi dia memutuskan untuk bertaruh, kata Ning Qiyun dengan senyum tipis. Ya, kamu benar, tapi menurutku tidak sesederhana itu, kata Ning Kuwei. Mungkin dia punya idenya sendiri. Pikiranku sendiri. Hehe. Ning Qiyun tertawa dan berkata, Ayah, kamu pasti bercanda. Tidak peduli seberapa menantang surga seorang kaisar bela diri bintang 8, bagaimana dia bisa memiliki pikirannya sendiri ketika dia menghadapi ahli tingkat raja yang bergelar paling-paling, kamu akan memikirkan akibatnya. Hehe. Dia menutup mulutnya dan tertawa. Ning Ke tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menatap dengan waspada ke kejauhan, tidak melepaskan gerakan Yun Xiao. Di puncak pilar jari, jubah brokat Teng Guang berkibar tertiup angin di bawah tekanan dunia guntur, dan wajahnya juga diterangi oleh lampu hijau. Untuk memiliki keberanian untuk menghadapiku secara langsung, ini sudah cukup bagimu untuk menjadi terkenal. Yun Xiao meludahkan, sial, apa yang perlu ditakuti tentang hidup dan mati? Ini hanya pertempuran. Dewa Air dan Jiang Ruobing, yang berdiri di belakang Teng Guang, terkejut. Adik perempuan, pembudidaya kimia berteriak dengan tergesa-gesa, cepat kemarilah. Jangan terlalu dekat dengannya, atau itu akan berbahaya. Mata Dewa Air menjadi dingin saat dia berteriak, jika kamu takut mati, menjauh dariku, kamu telah menahanku sepanjang jalan, apa gunanya memiliki Anda? Dia mengangkat pedang besarnya, dan cahaya keemasan tak berujung naik dari tubuhnya, berubah menjadi rune yang berterbangan, mahkota ungu emas bersayap Phoenix dan sepatu berjalan awan sutra teratai juga beresonansi dengannya. Elementalis kimia tertegun sejenak, dia langsung malu dan marah, dan dia memukul tanah berulang kali. Tiba-tiba, bayangan berapi-api melintas di langit, sedikit merah tiba-tiba membesar dan berubah menjadi Phoenix yang berputar-putar di atas puncak jari sebelum perlahan turun. Sesosok manusia muncul dari api, seluruh tubuh Feini telah berubah menjadi iblis, ekor Phoenix-nya yang panjang menyebar dan Phoenix mendarat di pundaknya, hampir bergabung menjadi satu. Teng Guang menutup mata terhadap tindakan mereka dan hanya menatap Yun Xiao saat dia berkata, hati seni bela dirimu sudah cukup untuk mendapatkan rasa hormatku, karena kamu tidak takut mati, aku akan memenuhi keinginanmu dan memberimu kehormatan untuk mati di bawah keterampilan tertinggiku. Jangan terlalu lancang, aku tidak ingin menamparkan wajahmu. Yun Xiao mengangkat matanya, yang sejernih air, seolah-olah dia telah melihat perubahan 100 tahun, bibirnya bergerak sedikit saat dia berteriak, kesengsaraan surgawi, naga petir 9 surga, memusnahkan dunia. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan palu itu memancarkan kilat tak berujung, dia tampak seperti dewa petir. Naga Azure di bawah kata Maha Kuno tiba-tiba berubah ganas, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat turun dari 9 surga. Kemanapun naga lewat, kehancuran mengikuti, tidak hanya itu, sisik naga dan 5 cakar naga mulai berubah menjadi ungu di dunia guntur yang tak berujung. Wajah Yun Xiao dingin, dan di atas ketiga kepalanya ada idola Dharma yang khusyuk, tanpa kecuali, petir ungu berkedip di keenam mata. Ini kah saya? Tidak hanya semua orang menjadi pucat karena terkejut, bahkan Teng Guang tidak bisa tetap tenang, di bawah penerangan cahaya ungu, wajah mudanya menjadi pucat saat dia berkata dengan kaget, Taiksu Yuking rumah ungu dunia nirvana menghancurkan guntur ilahi. Ungu, petir ungu, di kejauhan, mata Ning Qiyun hampir keluar dari rongga mereka, bagaimana mungkin? Zifu Brahma menghancurkan dunia. Ning Kuwei juga terkejut, dan sosoknya bergerak, hampir menghilang.
Ayah, apakah kamu akan bergerak? Tanya Ning Qiyun. Sosok Ning Kewei menghilang di tempat, dan suaranya yang tenang dan cemas terdengar, ini bukan kilat ungu sungguhan. Namun, pertempuran ini terlalu menakutkan, saya khawatir kota bulan merah tidak dapat diselamatkan, jadi saya harus menggunakan formasi teleportasi besar universal untuk mengirim mereka keluar. Saat sosok Ning Kewei bergerak, 3 sinar cahaya muncul di tempat biasa-biasa saja di kota bulan merah, mereka berwarna merah, kuning, dan biru, dan mereka bergegas ke rumah tuan kota. Semua orang yang hadir dikejutkan oleh guntur yang mengguncang dunia dan merasakan gelombang kekuatan surgawi, seolah-olah Tuhan menghukum dunia dan menurunkan kesengsaraan surgawi. Di bawah kekuatan surga, kekuatan manusia seperti setetes air di lautan, tidak penting. Han Junting tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketakutan, ini adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan dari lubuk hatinya, orang yang selalu ingin dia bunuh, monster macam apa dia. Napas Yu Seng Feng juga menjadi berat, dan matanya berkedip, dia berpikir bahwa ada terlalu banyak rahasia tentang anak ini, dan dia harus menangkapnya untuk diinterogasi. Fiu, kamu membuatku takut setengah mati, saya benar-benar mengira itu petir ungu dan hampir melarikan diri, hampir kehilangan reputasi saya. Wajah Teng Guang suram, jelas, dia juga marah saat dia dengan dingin berkata, namun, untuk dapat melakukan ini, Anda dapat dianggap jenius yang langka, untuk menunjukkan rasa hormat yang cukup, ambil diagram formasi ilahi dari debu pertama di dunia ini. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menggunakannya di depannya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi warna kaca dan sinar cahaya formasi muncul, dia membentuk segel dan tangannya bergerak cepat, ratusan bola cahaya abu-abu muncul di sekelilingnya, melayang ke atas dan ke bawah. Yun Xiao terkejut, mengetahui betapa kuatnya gerakan itu, dia juga mengerti bahwa Teng Guang telah secara resmi menganggapnya sebagai lawan, dan dia tidak tahu apakah harus bahagia atau sedih. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir, setelah menggambar naga, roh raksasa iblis sejati juga tiba-tiba menyerang, cincin bintang iblis membuat suara, zeng-zeng, dan menjadi ganas. Teng Guang tanpa ekspresi, dia masih melakukan gerakan mantra, dan langit dipenuhi dengan bayangan emas. Bola cahaya abu-abu tiba-tiba terurai dan berubah menjadi diagram susunan aneh yang terus berputar dan diperbesar, berbagai pola susunan di dalamnya mekar seperti kuncup bunga dan benar-benar menampilkan keajaiban yang tak ada habisnya. Awan hilang, dan hujan turun, daerah itu cerah, dan sebenarnya ada danau dan gunung, dan suara air. Anjing laut yang tak terhitung jumlahnya menari seperti angin sepoi-sepoi, dan sosoknya sangat mandiri, bibirnya sedikit terbuka saat dia meneriakkan, tarian pelangi, ombak besar 1000 li, mata cerah jatuh, debu dunia. Begitu dia selesai berbicara, ia membuat segel dengan kedua tangan, pemandangan indah yang tak terhitung jumlahnya bergabung di depannya dan berubah menjadi gulungan panjang, tiba-tiba terungkap dan jimat susunan yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Naga petir jatuh, dan raungan naga mengguncang 9 surga. Ledakan, tubuh naga ungu menabrak diagram formasi, menciptakan kilat tak berujung, rasanya seperti lautan petir meledak, berubah menjadi pusaran petir hijau yang menyebar ke segala arah. Cahaya putih berbentuk salib menyembur keluar dari diagram formasi, ukurannya beberapa hektar dan membelah seluruh dunia guntur, langit dan bumi langsung menjadi jernih. Idola Dharma Iblis sejati mengeluarkan raungan keras dan ketiga wajahnya dipenuhi dengan amarah, ledakan bintang jade tiba-tiba menekan dan meledak pada pusaran. Cahaya, ledakan, Ki Iblis meledak dan menyebar ke segala arah, meredupkan salib. Yun Xiao terkejut, dan wajahnya berubah. Dua gerakan terkuatnya bahkan tidak bisa mengguncang pihak lain sedikit pun, meskipun dia siap secara mental, dia masih merasakan kehilangan yang tidak bisa dijelaskan. Sudut mulut Teng Guang sedikit terangkat, dan jejak rasa dingin melintas di matanya, dia mengganti segel di tangannya dan menunjuk ke udara. Cahaya pada diagram formasi ilahi dari fase duniawi pertama menyala lagi, pada saat ini, seluruh dunia dipenuhi dengan kilat dan Ki Iblis, di bawah cahaya yang menyapu, itu menjadi jelas. Dengan ujung jari Teng Guang, pusaran air berputar ke arah Yun Xiao. Feini dan Dewa Air terkejut dan mereka menyerang pada saat yang sama. Kupu-kupu api 8 harta karun. Feini membentuk segel tangan dan 8 kupu-kupu menari di udara sebelum menyerang ke bawah. Hidup adalah lautan kepahitan,
berbalik dan kamu akan diselamatkan. Ekspresi Dewa Air juga serius, dia mengulurkan pedangnya dan lautan kepahitan yang tak terbatas menyebar. Api ilahi yang ganas dan cahaya pedang Qi tiba-tiba meledak di depan Teng Guang, cahaya pada diagram formasi ilahi dari debu Amitabha naik dan langsung berubah menjadi penghalang putih, menghalangi kedua gerakan. Kekuatan asal yang tersentak berubah menjadi gelombang udara yang memantul kembali dan melonjak di langit. Apa? Keduanya terkejut pada saat bersamaan, mereka bahkan tidak bisa mematahkan pertahanan pihak lain di bawah serangan bersama mereka, bagaimana mereka bisa bertarung. Murid Yun Xiao menyempit saat dia mundur di udara dengan ngeri, tapi, tidak peduli teknik gerakan apa yang dia gunakan, dia tidak bisa menghindari serangan pusaran cahaya. Cahaya yang menusuk mata berputar-putar di langit, terus-menerus menyapu kabut dan menebas tubuhnya. Pada saat kritis ini, dunia tiba-tiba bergetar, semua orang merasakan ruang bergetar seolah-olah kekuatan yang besar dan perkasa telah memenuhi seluruh dunia. Pusaran cahaya berbentuk salib, yang berukuran beberapa hektar, tiba-tiba bergetar dan menyimpang dari arahnya, lalu menebas ke sisi Yun Xiao. Bum bum bum, kekuatan spiral cahaya mendarat di tanah, langsung membelah bumi sejauh 1000 mil, jurang yang menakutkan muncul, tak berujung dan dalam. Kekuatan tebasan ini mengejutkan, tetapi pada saat ini, semua orang tidak dikejutkan oleh tebasan spiral ringan, tetapi oleh perubahan besar di ruang tempat mereka berada, mereka tidak lagi berada di kota bulan merah, tetapi tanah tandus. Apa yang terjadi? Ilusi lain? Tidak mungkin. Medan semacam ini jelas merupakan hutan belantara wilayah timur, kami telah diteleportasi. Apa? Mungkinkah getaran spasial barusan adalah Cici? Semua orang terkejut, dan Tang Qing juga terkejut, tetapi dia langsung mengerti, dan kabut muncul di matanya. Formasi teleportasi besar alam semesta. Saya tidak berpikir bahwa akan ada formasi tak tertandingi yang tersembunyi di kota bulan merah, menarik. Ekspresi lucu muncul di wajah Teng Guang saat dia menunjuk diagram formasi, cahaya putih tiba-tiba muncul dan mulai berputar lagi. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, dia tahu bahwa dia baru saja beruntung, dan tidak mungkin baginya untuk berteleportasi lagi. Dengan sekejap, dia berteleportasi tepat di depan Teng Guang dan menusukkan telapak tangannya ke formasi ilahi. Anak yang berani, meskipun tubuhmu cukup kuat, itu masih belum cukup untuk potongan misi Cucenku yang bersinar. Teng Guang tersenyum dan mengganti segel di tangannya, jarinya mengubah arah dan mengenai peta formasi. Ledakan. Tiba-tiba, ada getaran besar, peta formasi ilahi dari dunia awal bergetar dan mulai terdistorsi. Pusaran air berbentuk salib yang dia bentuk sebelumnya tiba-tiba menghilang. Apa? Hati Teng Guang bergetar saat dia melihat cahaya 4 warna muncul dari tangan Yun Xiao, dan kemudian sebuah gunung mini menabrak langsung susunannya. Tidak hanya menyebabkan ruang runtuh, tetapi juga mulai berputar ke arah gunung ilahi, seluruh formasi tiba-tiba menjadi aneh. Ledakan. Akhirnya, cahaya formasi hancur dan seluruh peta berubah menjadi bintik-bintik cahaya, menghilang di antara mereka berdua. Mata Teng Guang membelalak saat dia menatap surga tusita 4 warna di telapak tangan Yun Xiao, seolah-olah dia tidak bisa mempercayainya. Ambil ini. Yun Xiao tiba-tiba berteriak saat dia mengepalkan kelima jarinya dan menarik Do Suaitian ke tangannya, lalu melemparkannya ke Teng Guang. Teng Guang pulih dari linglungnya, dia tidak bisa mempercayainya, dia mengepalkan tangan kanannya dan melemparkannya ke gunung kecil, dia ingin mencari tahu apa gunung ini, bagaimana bisa menghancurkan susunan ilahinya. Ledakan. Begitu angin tinjunya menyentuh cahaya 4 warna, ekspresinya sangat berubah, dia tahu ada yang tidak beres dan dengan cepat mundur. Namun, sudah terlambat, suara retak datang dari seluruh tulang kepalan tangan. Untungnya, dia telah mundur dengan cepat, dan hanya tulang di tinjunya yang hancur, itu bukan masalah besar. Namun, ini sudah cukup menakutkan, tidak hanya dia, tetapi semua pembudidaya yang menonton dari jauh juga terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka melihat bahwa Yun Xiao telah memukul mundur ahli tingkat raja dengan satu gerakan, dan sepertinya telah melukainya. Tidak mungkin. Mata Chen Feng membelalak karena terkejut, dia sangat terkejut. Meneguk. Cheng Hao Miao, yang berada di sampingnya, tiba-tiba menelan ludah dan berkata, tidak, itu pasti salah. Mengalahkan master level raja dengan satu gerakan,
itu terlalu banyak omong kosong, pasti ada semacam alasan di baliknya. Chen Feng menyeka keringat dingin dari wajahnya dan berkata, jangan bicara tentang apa yang terjadi dengan serangan itu, untuk dapat bertukar beberapa gerakan dengan ahli tingkat raja dan mematahkan diagram susunan ilahinya, ini Bian. Cheng Hao Miao juga sedih, merasa bahwa kesenjangan ini tidak dapat diperbaiki seumur hidupnya. Chen Feng memelototi Han Junting dengan dingin, hanya untuk melihat bahwa dia juga membeku di tempatnya, matanya telah kehilangan semua cahaya, seolah-olah dia telah membatu. Zhang Xunyu dan Tang Qing juga sangat terkejut sehingga mereka berkeringat dingin, terutama yang pertama, yang berkeringat dingin untuk tindakan sebelumnya, dia merasa bahwa dia telah membuat kesalahan bodoh, dan yang sangat bodoh pada saat itu. Yang mengejutkan semua orang, Yun Xiao tidak berhenti setelah serangan itu, sebaliknya, dengan kilatan petir, dia bergerak maju, seolah-olah dia akan mengejar Teng Guang. Dia mengangkat 6 lengannya, dan semua jenis senjata tingkat mendalam muncul di tangannya, kotak pedang cahaya langit berputar, dan 36 pedang bintang dingin surga utara terbang satu persatu, membentuk formasi di udara. Dia masih memiliki trik lain di lengan bajunya. Berapa banyak kekuatan ilahi yang kamu miliki? Meskipun tulang-tulang di tinju Teng Guang telah hancur, dia tidak marah, dia hanya sangat terkejut. 36 pedang yang menggambar formasi di udara tampaknya telah mengembangkan formasi yang sangat menakutkan, sebaliknya, itu membuat matanya berbinar seolah-olah dia telah melihat sesuatu, dia berseru, inikah saya? Ledakan. Tiba-tiba, langit runtuh, dan kekuatan besar menekannya. Ledakan. Sosok Teng Guang langsung menghilang, dan ruang tempat dia berdiri hancur. Itu Ying Luo. Semua orang terkejut dan melihat ke langit. Dari awan, seekor banteng besi perak perlahan turun, dengan menginjak kakinya, kekuatan spasial yang kuat berfluktuasi, dalam radius 100 mu, jaring yang tak terhitung jumlahnya muncul dan berubah menjadi lahan pertanian. Desir, Iron Bull mengangkat kepalanya dan menjerit panjang, dia menggelengkan kepalanya dan sosoknya menghilang. Pada saat berikutnya, ia muncul di depan Teng Guang dan menggunakan 2 tanduk di kepalanya untuk memukulnya. Mata Teng Guang mengungkapkan ekspresi terkejut, dia segera mengangkat kakinya dan menginjak kepala banteng besi. Ledakan, seluruh ruang bergetar dan tubuh banteng besi bergetar hebat, jejak kaki dangkal muncul di kepalanya, itu sangat marah dan mulai mengaum. Cahaya perak menyembur keluar dari bawah kakinya dan membentuk formasi di sekitar kepala banteng besi, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa menembus kekuatan tendangan ini. Setelah berjuang beberapa saat, formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh banteng besi, mereka begitu padat bahkan kedua tanduknya berkedip dengan cahaya formasi beriak saat menyerang ke depan lagi. Ekspresi aneh muncul di wajah Teng Guang saat dia melihat susunan yang menutupi seluruh tubuhnya dan berkata dengan kaget, Phoenix Ilahi. Tanduk banteng besi tiba-tiba berubah menjadi warna giok dan menembakkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti lingkungan Teng Guang, mereka tiba-tiba mengencangkan dan mengikatnya. Segera setelah itu, lampu formasi di tubuh banteng juga berangsur-angsur berubah menjadi hijau, dan seluruh tubuhnya mulai menjadi jernih. Ini memang Phoenix Ilahi. Mata Teng Guang tiba-tiba membelalak, dia mengungkapkan ekspresi terkejut dan kegembiraan. Seluruh tubuhnya terikat oleh lampu hijau, bahkan formasi cahaya perak di kaki yang menginjak kepala lembu itu tersebar oleh lampu hijau, seluruh kakinya ditekuk ke belakang dari dorongan, dan seluruh tubuhnya terikat seperti pangsit besar. Desir, balok pedang menari di langit saat 36 serangan pedang Yun Xiao berubah menjadi diagram pedang besar dan menebas dengan momentum yang hebat. Hei, sudut mulut Teng Guang naik, dan seluruh tubuhnya memancarkan sinar perak yang tak terhitung jumlahnya dengan ledakan. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan formasi merah segi 8 muncul di punggung tangannya, ki spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke dalamnya. Dengan suara berderak, tulang tangan yang dihancurkan oleh surga Tusita 4 warna dikembalikan ke keadaan semula dan dikilap dengan cahaya transparan, kemudian, dia membuka jari-jarinya. Puff, puff. Lampu hijau yang mengikat seluruh lengan kanannya hancur, dia menggerakkan tubuhnya, dan lampu hijau yang mengikat seluruh tubuhnya juga menyebar. Kaki kanannya bertemu dengan kekuatan banteng besi, dan dengan satu langkah, seluruh tubuhnya terbang, seperti kupu-kupu perak yang menari.
Kepala banteng besi kehilangan kekuatan untuk menginjak tanah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan, meraung lagi dan lagi. Ledakan, tanduk berwarna giok hijaunya menekan tubuh Teng Guang, menyebabkan kehampaan bergetar. Tubuh Teng Guang tiba-tiba menjadi linglung, dan senyum aneh muncul di wajahnya sebelum dia berubah menjadi lampu neon dan menghilang. Wolf, bas, bas, sua sua sua, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembak jatuh dan menusuk ke tanah, mereka semua meleset. Di kejauhan, tubuh Han Junting gemetar saat dia melihat 36 pedang yang tertanam di tanah, mereka bersinar dengan cahaya dingin, seolah-olah mereka diatur dalam semacam formasi. "Pak!" Sebuah suara terdengar saat sebuah lengan menepuk punggung banteng besi, membelai susunan batu giok hijau satu persatu. Dia mendecakkan lidahnya dan memuji, "Ini pasti produk dari zaman kuno, tidak ada yang bisa menyempurnakan baju besi ilahi semacam ini lagi." Juga, saya hanya melihat formasi setengah dewa ini dalam beberapa informasi yang tersebar. Iron Bull mengguncang tubuhnya karena marah, formasi mulai bekerja dan menembakkan lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya. Teng Guang tersenyum tipis dan melangkah ke udara. Dengan mudah menghindari serangan itu, kelima jarinya berubah menjadi pisau tajam dan menebas leher banteng besi. "Hari ini, aku akan memecahkanmu dan melihat berapa banyak formasi dewa tak tertandingi yang tersembunyi di dalamnya," katanya dengan tatapan fanatik. Desir, tangannya naik dan turun, dan cahaya perak memotong leher banteng besi, dia hanya bisa menonton tanpa daya saat akan dibedah. Sua-sua, meskipun Iron Bull tidak bisa merasakan sakit, dia sangat marah, matanya memerah saat dia menginjak keempat kukunya, menyebabkan seluruh dunia bergetar dengan ledakan keras. Ia tiba-tiba memutar lehernya dan mendorong tanduknya ke belakang punggungnya. Teng Guang tersenyum, dan tubuhnya sekali lagi hancur menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan Iron Bull meleset. Pada saat berikutnya, dia muncul di sisi lain kepala banteng dan mengangkat tangan kanannya lagi. Apa? Tubuhnya berhenti sejenak, tetapi kali ini, dia tidak menebas, sebaliknya, dia mengayunkan lengannya dan menebas secara diagonal ke samping. Ledakan, pisau tangan memotong dinding besi, mengguncang cahaya dingin, dan pupil Teng Guang menyusut. Boneka Vajra muncul dalam kehampaan, ia menggunakan dadanya untuk menekan pedang tangannya, dan ia mengangkat cambuk peraknya tinggi-tinggi untuk menyerang. Serangga berbisa ilahi lainnya, Teng Guang benar-benar tercengang, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, ini bukan Phoenix ilahi." Sosoknya berkedip dan hendak menghilang di tempat ketika ekspresinya tiba-tiba berubah, matanya tiba-tiba membesar dan memancarkan sinar bintang dingin. "Apa?" Cambuk yang memukul jiwa. Teng Guang berteriak ngeri, teknik melarikan dirinya benar-benar kehilangan efektivitasnya di bawah cambuk ini. Selain itu, sinar perak yang tak terhitung jumlahnya langsung mengalir ke altar spiritual dan lautan kesadarannya dan mulai mendatangkan malapetaka, menyebabkan dia sakit kepala parah. "Beraninya kamu membedah sapi Tuhan ini, pergi ke neraka." Ling Mu sangat marah, matanya seukuran kacang dipenuhi dengan rasa dingin, cambuk itu berisi hampir semua kekuatannya. Wajah Yun Xiao juga menjadi serius, dia melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, dan 36 pedang di tanah segera membubung ke langit dan berubah menjadi pedang besar, yang kemudian terbang ke bawah. Petik 2. Teng Guang tiba-tiba meraung dan mengepalkan tinjunya, tubuhnya bersinar dengan cahaya perak dan dia mengangkat tangannya ke udara. Ledakan, cambuk jiwa terbalik menghantam lengannya, dan karakter aneh dan kecil yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, memenuhi seluruh ruang. Cahaya yang melonjak dan seruling Ling Mu dibungkus dalam lingkaran cahaya perak, dan rune yang tak terhitung jumlahnya melayang di atasnya, tidak dapat dikenali oleh siapapun. Tubuh Teng Guang tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia telah dikurung oleh cambuk, cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya beredar di sekitar tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuhnya terbuat dari logam cair, dan penampilannya sulit dibedakan. Namun, semua ahli di sekitarnya bisa melihat rasa sakit di wajahnya, mereka semua terkejut. Ekspresi Yu Shengfeng bahkan lebih serius, seperti lapisan es yang menutupinya. Bahkan dia tidak bisa mengenali rune yang melonjak, dia yakin bahwa labu Little King Kong pasti dirasuki oleh pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Pedang berbentuk pedang yang menyapu langit langsung menebas bola cahaya perak dan mengguncang tubuh Teng Guang. Ledakan, bang, 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 peng,
peng, peng. Seluruh bentuk pedang terus runtuh, mengguncang cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Teng Guang juga berputar dan gemetar di bawah pemboman pedang kehendak, namun, wajahnya masih memiliki ekspresi sedih itu, seolah-olah tidak banyak perubahan. Wajah Un Xiao gelap seperti air, dia tahu bahwa Teng Guang telah ceroboh dan jatuh ke dalam jiwa yang membalikkan kekuatan Whip, dan jiwanya sekarang ditekan. Ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun, dan itu cepat berlalu. Tangannya membentuk segel lagi, dan 36 pedang semuanya terbang, mereka membentuk susunan di langit dan langsung menebas. Ling Mudi juga tahu bahwa ini adalah kesempatan langka, dia menggertakkan giginya dan mengangkat tangan kirinya, dengan menjentikkan jarinya, sekuntum bunga kecil berwarna es muncul di telapak tangannya. Dia telah menggunakan semua kekuatannya pada cambuk jiwa terbalik, jadi dia tidak cukup kuat untuk mengendalikan kekuatan iblis es Heart Flame, bunganya berangsur-angsur tumbuh lebih besar dan lebih cerah. Murid Yu Sheng Feng menyusut dan ekspresinya menjadi sangat dingin, dia mengepalkan tinjunya dan kekuatan Yuan terus-menerus beredar di sekitar tubuhnya, seolah-olah dia tidak dapat menekan keinginan untuk menyerang. Ledakan, bang, 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 peng, 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 36 pedang akhirnya jatuh, dan semuanya memotong bola cahaya, keseimbangan yang dipertahankan miring, dan tubuh logam cair yang bersinar ditebas dengan bekas pedang, dan erangan datang dari mulut. Namun, matanya juga bersinar dengan kepahitan yang tak ada habisnya sebelum mereka langsung mendapatkan kembali kejernihan. Ling Mudi menatapnya dengan dingin dan berkata, "Sudah terlambat, pergi ke neraka, iblis es Heart Flame." Tangan kirinya tiba-tiba ditampar. Kekuatan menakutkan langsung meledak ke tubuh Teng Guang, api langsung memasuki tubuhnya dan meledak. Ledakan, langit bergetar, dan wajah semua orang memucat saat mereka melihat dengan ngeri. Api es tidak meledak, tangan Teng Guang telah membentuk cakar harimau dan melindungi hatinya, gelombang kekuatan asal menekan bunga es. Ling Mudi dan Teng Guang masing-masing bergerak, kelima jari mereka terkepal di udara, seperti dua kelopak bunga putih, menunjukkan keseimbangan yang sangat halus. Apa? Ling Mudi sangat terkejut, kedua matanya yang manik-manik menyusut dan menatap iblis es Heart Flame ketakutan. Meskipun tidak meledak, di bawah penindasan kekuatan keduanya, itu menjadi sangat kejam, cahaya menjadi semakin menyilaukan, dan begitu meledak, kekuatannya akan berlipat ganda. Cahaya perak di tubuh Teng Guang menghilang dan dia kembali ke tubuh normalnya, jubah peraknya telah dipotong menjadi potongan-potongan dan digantung di tubuhnya, ada juga bekas pedang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, memperlihatkan darah dan dagingnya. Aliran darah mengalir dari sudut mulutnya, wajahnya pucat, tapi dia setenang air, untuk bisa melukaiku sejauh ini, siapa kamu? Ledakan, tanpa menunggu jawaban Mudi, dia menjabat tangan kirinya dan mengibaskan cambuk jiwa terbalik, kemudian, dia membentuk segel di depannya. Cahaya formasi emas melesat keluar dari segel dan menyebar di sekelilingnya, membentuk formasi emas kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti sarang laba-laba. Dalam sekejap, semua 36 pedang bintang dingin surga utara tertancap di udara, tidak bisa bergerak. Formasi cahaya keemasan terus berkembang pesat, dan seluruh langit langsung ditutupi dengan rune susunan yang padat. Dalam sekejap, area dalam radius 10.000 kaki diselimuti oleh susunan besar, itu seperti pesona melingkar, dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Semua orang diliputi keterkejutan dan ingin melarikan diri, tetapi mereka semua berhenti ketika sosok itu bergerak. Formasi berkembang terlalu cepat, sebelum mereka bisa bereaksi, mereka semua diselimuti olehnya. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa formasi tak terbatas menekan kekuatan mereka, tidak hanya sulit untuk dioperasikan, tetapi juga tampaknya sangat berbahaya, sedikit gerakan bisa mengubahnya menjadi abu. Hati semua orang menjadi dingin, dan hawa dingin langsung masuk ke hati mereka, telapak tangan mereka berlumuran keringat dingin. Teng Guang masih tanpa ekspresi saat dia mengganti segel tangannya. Di atas penghalang selebar 10.000 kaki ini, jimat yang tak terhitung jumlahnya semuanya berubah menjadi cahaya berbentuk salib, ada puluhan juta dari mereka, menutupi langit seperti bintang dan awan yang bergerak, membentuk galaksi. Mereka seperti bintang di langit, indah dan indah, tetapi mereka memancarkan aura dingin kematian. Yun Xiao gemetar, dan hatinya tenggelam, dia tahu bahwa Teng Guang memiliki niat untuk membunuhnya. Nama teknik ini adalah pembunuhan dewa,
Dan itu sangat kuat, itu bisa membunuh semua makhluk hidup di dalam cahaya formasi. Bersambung.